Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu saya mendengar di beberapa media seorang entertain atau artis komedian meninggal dunia. Artis komedian tersebut adalah Eddie Gomblo. Beliau adalah komedian yang sangat terkenal di zamannya sahabat. Kalau saudara sering melihat film-film Benyamin Sueb atau film-film Dono Kasino Indro, beliau sering tampil di sana, bahkan beberapa kali membintangi film komedian dan cukup laris dan banyak diidolai oleh banyak orang pada masanya. Tetapi beberapa hari yang lalu saya melihat di beberapa media, beliau dimakamkan secara Kristen. Bahkan anaknya sendiri sampai protes, kenapa ayah saya dimakamkan secara Kristen. Menurut pengakuan beliau dari beberapa orang terdekatnya, ternyata Eddie Gomblo sudah percaya Yesus tahun 2019. Namun beliau tidak memberitahukan kepada keluarganya. Mungkin oleh karena berbagai hal, kita nggak tahu sahabat. Sehingga putrinya sampai protes dan seakan-akan ya, seperti keberatan jika ayahnya dimakamkan secara Kristen. Menurut beliau tidak masalah sih kalau dia pindah agama, tetapi maunya diberitahu begitu ya. Baik sahabat, tidak berlama lagi kita lihat beberapa artikel yang memuat hal tersebut. Saya mengambil dari bandung.com seperti judul ini. Judulnya dikatakan kaget mendiang Eddie Gomblo dimakamkan secara Kristen. Anak sulung papa muslim, mana surat baptisnya? Nah, gitu saudaraku yang terkasih. Jadi pemakamannya memang secara Kristen ya, sehingga membuat anak kaget gitu ya. Kita melihat ini sekali lagi fotonya. Nah, ya, di sini dikatakan suara bandung.id. Anak sulung mendiang Eddie Gomblo mengaku kaget lantaran sang ayah dimakamkan secara Kristen. Secara pribadi dia Pujiati menyebut tidak mempermasalahkan agama manapun. Akan tetapi kata dia, seorang pasti berharap kembali kepada Tuhan sesuai dengan agama yang diyakini. Jadi kalau kita melihat pernyataan di awal tidak masalah, tetapi berharap untuk kembali. Jadi mungkin Eddie Gomblo tidak memberitahukan percaya Yesus itu mungkin oleh karena memang dia sudah sakit-sakitan saudaraku, tidak mau menimbulkan banyak masalah sehingga dia merahasiakannya. Ini menurut pendapat saya. Atas pemakaman pelawak era 80-an secara Kristen, dia Pujiati menanyakan surat baptis jika memang ayahnya telah berpindah agama. Jadi menurut beritanya, beliau ini belum memiliki surat baptis. Namun dia sudah berpesan, ini dari berbagai media yang saya baca, agar pendeta yang dia kenal supaya memakamkan dia secara Kristen. Karena selama ini dia sembunyi-sembunyi, sehingga dia mengikuti mungkin ibadah online dan doa-doa online sahabat. Dia Pujiati menyatakan kekecewaannya lantaran dirinya sama sekali tidak dilibatkan. Dia Pujiati tak menyangka ayahnya dimakamkan secara Kristen. TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Rasa kecewa dia Pujiati diutarakan langsung pada ibu sambungnya. Nah, dia Pujiati mengaku tidak habis pikir mengapa sang ayah malam dimakamkan secara Kristen. Wow. Ternyata malam-malam sahabat dimakamkan secara Kristen ya. Kok bisa-bisanya papa Eddie Gomblo dikuburkan secara Kristen? Saya nggak habis pikir di situ. Ungkap dia Pujiati dikutip dari Intens Investigasi yang diunggah baru-baru ini. Pihak keluarga ibu sambungnya lanjut dia Pujiati tidak bisa memperlihatkan surat baptis sebagaimana seorang berpindah keyakinan dengan masuk Kristen akan mendapat surat tersebut. Jadi sahabat yang terkasih, saya mau beritahu ya,
kekristenan itu pada dasarnya bukanlah agama, bukanlah mengenai surat menyurat. Nah, mungkin di berbagai agama hal surat menyurat itu penting, tetapi kekristenan ini berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang hidup kekal, berbicara tentang kasih Allah mengasihi umatnya. Dan ketika kita percaya kepada Yesus gitu ya, kita memuji dan memuliakan Dia, saudaraku, tidak berpengaruh sekalipun kita belum memiliki surat menyurat. Memang secara pemerintah, secara administrasi ya penting untuk ditunjukkan begitu ya. Tetapi tahun 2019 Edi Gombloh sudah percaya Yesus dalam keadaan sakit katanya gitu. Jadi dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setahu saya kalau orang mau dibaptis itu pasti memberitahukan ke saya, kata dia Pujiati. Sampai kalau kalian dengar kemarin itu Kapolsek Kalideres bilang mana surat baptis itu, tidak ada waktu di pemakaman, tutur dia Pujiati, dikutip di suara.com. Setahu dia Pujiati, jika ayahnya adalah seorang muslim, bahkan Edi Gombloh sewaktu ia hidup sudah berwasiat jika meninggal agar makamnya ditumpuk dengan almarhum Subandiah ibu dia Pujiati. Dia Pujiati mengaku tidak mencampuri urusan keyakinan ayahnya, namun jika tidak diberitahu hal itu menjadi kekecewaan dia Pujiati. Jujur bagi saya mau agama apapun bagus. Ya, yang jadi masalah itu kenapa saya tidak diberitahu sudah memeluk agama lain, terang Pujiati. Rasa kecewa dia Pujiati bertambah ketika keluarga ibu sambungnya tidak pernah mengabarkan soal kesehatan ayahnya. Jadi di sini ada sebuah kejanggalan menurut saya ya. Jika seorang anak dekat dengan ayah pasti tahu keadaan ayahnya. Kalau kita mengasihi ayah minimal sekali seminggu, 2 kali seminggu, bahkan bisa jadi tiap hari kita telepon. Apalagi ayah sudah berumur, sudah tua, sudah pasti kita telepon, sahabat. Nah, di sini seorang anak tidak mengetahui tentang ayahnya. Jangan-jangan ini menurut saya jarang dikunjungi begitu ya. Kenapa dia harus berharap diberitahu gitu? Seharusnya anak dong yang mencari tahu, bukan menunggu gitu ya. Anak seharusnya, karena namanya orang tua ya banyak pemikirannya, sahabat, banyak kelemahan tubuhnya, dan bisa jadi banyak hal-hal yang dia kerjakan walaupun kita lihat dia seperti di rumah saja untuk menunggu masa tuanya, tetapi belum tentu kita pikir sesantai itu dia karena beristirahat di rumah ya. Nah, seharusnya seorang anak mencari tahu begitu, bukan malah menyalahkan. Ini pendapat saya loh, Ibu Pujiati, pendapat saya. Kenapa ibu tidak mencari tahu, bahkan sampai kesehatan ayah sendiri ibu tidak tahu? Ini menjadi pertanyaan besar, Ibu. Jadi kesehatan saja ibu tidak tahu, apalagi kalau ayah itu pindah agama. Itu pasti tidak tahu gitu ya, karena beberapa resiko yang harus dialami itu semua sudah dipikirkan. Ketika orang masuk Kristen itu pasti dia berpikir dengan segala resiko-resiko dan tantangannya, karena ini bukan rahasia umum, sahabat. Sudah banyak bukti-bukti bagaimana orang murtad itu mengalami persekusi, mengalami pengusiran, bahkan aniaya. Bahkan kita melihat di beberapa media itu tersebar sangat banyak sekali, dan kejadian tersebut juga terjadi di Indonesia. Salah satu seperti Ibu Cut yang berasal dari Aceh sampai dipersekusi, ditarik-tarik, diparet karena pindah agama ke Kristen. Bahkan luar biasanya lagi, sahabat, sampai pihak-pihak pemerintah, pihak keamanan ikut campur untuk menarik kembali Ibu Cut kembali ke agamanya. Nah, ini kan sebenarnya ketidakadilan ya, tetapi itulah yang terjadi, sahabat. Nah, ini yang saya baca dikatakan begitu, anaknya tidak tahu, kesehatannya pun dia tidak tahu gitu. Ini heran sekali. Seperti diketahui jika komedian Edi Gombloh meninggal dunia pada 4 Agustus 2022. Jadi 4 Agustus ya meninggalnya di Rumah Sakit Sardito, Yogyakarta. Edi Gombloh meninggal karena mengidap penyakit jantung yang menimbulkan komplikasi ke paru, ginjal, dan hatinya. Dan puji Tuhan,
ketika orang meninggal di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan tempat yang indah. Walaupun mungkin beliau tidak sempat memberitakan kabar baik sebagaimana kewajiban seorang percaya, sahabat, kewajiban kita memberitakan kabar baik, tetapi mungkin dari segala sesuatu yang dia pikirkan, karena beliau paling tahu keluarganya loh, bukan kita ya. Dia paling tahu bagaimana istrinya, dia yang tahu bagaimana anak-anaknya, ketaatannya, dia paling tahu, sahabat. Jadi mungkin beberapa resiko yang harus dia tunggu. Dan saya percaya Bapak Edi Gomblo pasti berdoa buat keluarganya. Secara diam-diam dia berdoa, ya Tuhan selamatkan keluargaku. Saya percaya itu pasti dia doakan, karena ketika kita percaya kepada Yesus, sahabat, kita pasti terbeban buat keluarga kita. Bukan langsung diinjili diajak masuk Kristen, bukan, tetapi minimal dari awal pasti sudah kita doakan, kita puasakan agar mereka kenal Tuhan Yesus. Bukan pindah agama, bukan. Agama bagi Tuhan itu tidak penting, sahabat. Tidak ada di Alkitab dikatakan tentang agama. Tetapi barang siapa percaya, maka dia akan diselamatkan. Sekalipun suatu saat akhirnya dia juga pindah agama secara administrasi, ya tidak masalah, sahabat. Itu resikonya. Tetapi yang terpenting bagaimana dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika dia terima Yesus, hati damai, hati penuh kasih, itu yang terpenting, sahabat. Dan saya berdoa buat keluarga Bapak Edi Gomblo yang belum percaya, kiranya dijamah oleh Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan Tuhan, sehingga mereka juga melihat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Firman Tuhan berkata, aku adalah Tuhan juru selamatmu. Jadi sahabat yang terkasih, ketika kita percaya pada Yesus dan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita akan diselamatkan, dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. 2019 sampai ke 2022 adalah waktu yang cukup singkat bagi seorang murtadin untuk menunjukkan bagaimana dia pindah agama. Ada orang yang sampai 5 tahun, 10 tahun baru memberitahukan bahwa dia sudah menjadi Kristen dengan banyak pertimbangan yang cukup matang, sahabat. Ada orang percaya Yesus di perantauan, ada orang percaya Yesus secara diam-diam, macam-macam cara orang percaya Yesus, sahabat. Jadi tidak boleh juga kita menghakimi gitu ya. Jadi waktu yang beberapa tahun dengan keadaan seperti itu, umur yang juga sudah tua, saya percaya banyak yang dipikirkan oleh almarhum Bapak Edi Gomblo. Jadi sebuah sukacita di sorga ketika satu orang diselamatkan, maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Luar biasa, sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang bisa saya infokan buat kita semua. Jaga kesehatan selalu. Shalom.